Jodoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala wa syukuruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya, untuk sahabat-sahabatku yang selalu setia di channel PPKM Official Gus Noval Karni. Sekarang saya sedang silaturahmi yaitu di Desa Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Itu persis di perempatan Keturen, nanti belok, kalau yang dari arah selatan belok ke kiri, nanti 100 meter kiri jalan. Kalau yang dari utara nanti jalan belok kanan 100 meter, nanti lihat ke arah selatan. Nanti di situ ada makam, yaitu makam dari Mbah Sualan. Alhamdulillah makam ini sekarang sedang direnovasi dan diperbaiki oleh masyarakat Keturen. Alhamdulillah ini lagi dibangun sebagai wujud penghormatan kepada sesepuh desa. Adanya suatu desa, di situ pasti ada suatu kisah atau perjalanan dari seorang sesepuh. Nah, di sini kita sebagai anak cucu, sudah kewajiban kita sebagai rasa terima kasih kita dan rasa syukur kita atas perjuangan mereka sehingga kita bisa menikmati apa yang sudah ada seperti sekarang ini. Dan yang paling utama saat pembangunan makam, saya selalu wanti-wanti agar menghubungi yang punya wakaf. Jadi pamit kepada yang punya wakaf, walaupun tanah itu sudah diwakafkan, tapi kita sebagai orang Jawa, kita punya adab, harus kita pamitan dulu kepada yang punya tanah. Nanti monggo sahabat-sahabatku sekalian ikuti terus channel YouTube PPKM Official. Mari kita belajar tentang sejarah sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang yang sudah menorehkan jasa mereka di suatu daerah. Terima kasih. Ayam ini lah nama tu. Improtek mana tau? Orang ini. Ya. Cik, ye, tulis apa kau itu? Ye, apa kau itu? Ya. Anu kan iya, penelel rezeki. Iya. Iya baik. Wis kantine kabeh sih. Oh, Mbah Warjo. Iya. Tua. Oh, cumane bapak tua ke watune. Iya, dene kawan, kakek kawan. Kain yang ya. Itu. Ring tanah.
Orang diganti tengeret ya. Bapak tua iki pun. Bapak tua. Tak bapak warjo. Iya berarti kan bapak tua. Buyut. Mereka nopo mereka. Nggih, niku mboten napa-napa. Jenengan iki sama. Iki makan apa? Kita apa kotak kali mawon lagi. Ya, sampai ini gini. Niki. Ini kira-kira. Nggih, nang kene iki. Nah, jenengan semanten mawon. Berarti lempeng kae. Ya lor depan niki. Tambah fondasi. Nggih. Dia dicopot, katanya copot. Orang anu sing dianu piye ndan? Iya. Tok Isi tanane wetane ta ora? Hah? Isi wetane ora usah kulune Tok bae ya. dilepor. Iya masih bener. Kok ngopi terus maleng kok. Berarti corane kok dibuka. Iya iya mak Iya batane. Iya maksudnya tidak tetep sih, temah tetep. Iya mengisor ta sih paling sensitif. Iya. Kok napa? Lisane rada buru maning bayar kan kok. Iya. Tangkap malih, Mbah. Ini rada ora rada buru. Pasangan iki Niki lisane. Oh. Nggih kali nikine di duri Ah, nggih. nggih. Terus penting dulu apa? Dulu saking. Oh, kayak ini. Bener pas nang pondasi garis pondasi. Bisa meneh pirang bata noro sih. Hah? Bisa meneh pirang bata. Apa nek? Itu gede noro. Iya, temen lor. Kemudian tak dur teman, tapi ya karena lagi sing lemah sih langsung begitu tiga jeki akhirnya katonen berso. Asalnya baru teror lagi dingin tak anuknya dur loh. 5 patah tetap apik sih. Dur. Iya. Keting ora kan tengere, manja. Iya kok karo ini kan ditambahi. Iya mungkin 5 patah samene sih. Kira-kira samene nah. Tengko tengere lanjut. Tunjukkan aja karo jerone tiap. Mene maning ya ora apa ngurut titik mana. Orang kita lugu kan beliau. Iya nang keno. Tenger ki lugu cuman kiengko sing di main kotakan. Sadurunge di keramik jadi ini beneran. Atau di pan keramik ya. Ya, jadi barangkali ini ya untuk sahabatku sekalian ini Pak Solihin juru kunci dari makam Mbah Suwalan. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang kisah Mbah Suwalan, Mbah. Ya, jadi saat 2001 saya sudah di Keturen, saya dulu ngekos di rumahnya Wakadal Tawau ini Kang Yoto. Jadi perjalanan saya datang ke daerah Keturen, terus makom-makom di Pesurungan, saya tahu jadi ada 3 makom keramat di daerah Keturen Surungan. Yang pertama Mbah Mulyo Jati yang di Travelan kae Mbah, ya Laundry, terus Mbah Semboja sama Mbah Bergas itu ada petilasan Mbah Bergas. Bisa. Nah, Kiai Soleh nggih. Kiai Soleh terus termasuk Mbah Siwalan ini udah sepuh dari 2001 saya sudah ke makam beliau. Dulu makomnya kan nggak terawat. Adanya cuma wit sermai loh, Mbah. Di sore sini di sini daun-daun sermai dan dulu ke batunya ada, Mbah. Jadi ada nisan andesit dulu. Jadi perjalanan beliau ini datang dari Sedayu, Mbah. Kata Keturen itu keturon, tapi perjalanan terus beliau itu istirahatnya di sini. Nah, jadi Keturen itu perjalanan. Nah, jadi orang turu. Jadi maksudnya kelirannya di sini perjalanannya terus sama punya ini sudah kita buka di sini karena di situ gung liwang-liwung. Nah, gitu, maksudnya alas. Terus datang dari Sedayu. Nah, terus beliau datang ke sini babat alas di sini. Beliau itu paling senang pakai
ireng-ireng Sruwal, jadi wong anu ke Sruwal apa ya. Nah, jadi kata sebenarnya beliau bukan Mbah Siwalan tapi Mbah Suwalan. Kalau orang dulu ya Sruwalan sebenarnya, pakai 3/4 hitam-hitam, ikatan hitam, terus beliau ya kayak umumnya anu wong walina Allah kan di situ ora neka-neka, Mbah. Anak sing dadi petani, makanya jubah takwa seseorang kewalian ke orang mesti kudu sorbanan udeng-udengan juban itu mesti termasuk zaman sekarang saja ya, maksudnya tugas kita di sini kayak perjalanan beliau nggak boleh diceritakan detail karena kita tidak ikut di dalam sebuah kewalian, perjalanan kewalian. Jadi paling beliau datang dari Sedayu, beliau datang ke sini bersama istri dan rombongannya di sekeliran, Bah. Terus semuanya menyebar di sini, termasuk bangsa nang Tunon, nang ini. Terus di Tunon itu kan dulu rel kereta api besar, Bah. Rel tebu apa kayak sempur tebu loh, Bah. Jadi makanya perjalanan di sini saya itu udah ngikuti makanya Mbah Siwalan ini, beliau seorang waliullah. Diapakan namanya sesepuh desa. Itu tidak ada sing ibaratnya aneh-aneh lah itu. Mesti di sini selain sebagai umaro wong beliau keturunan darah biru, beliau juga menyebarkan agama di sini dan beliau paling seneng ke ingon-ingon, Bah. Dan beliau di sini paling sayang karo bojone. Paling sayang. Makanya di sini saya bilang, Bah, niki makomnya 2. Nah, itu dulu misalnya kanan kiri. Waktu pertama saya datang sini itu batunya 2, tapi karena mungkin tergerus zaman dan ketidaktahuan orang, akhirnya batu itu hilang dan hilang. Tapi insya Allah adanya beliau muncul, ya berarti kan itu yang menggerakkan hati kita itu kan berarti Allah, bahwa beliau ada. Dan beruntunglah kita bisa menghormati, bukan menghormati makam tapi jasa. Jadi tugas kita berarti kan nopo mautul alam mautul alim, wafatnya seorang ulama itu matine alam semesta, Bah. Makanya tugas saya murid-murid alam semesta. Jadi tujuan ziarah kita semua kan sering saya bilang kita itu penduduk langit yang diturunkan ke bumi untuk menyebarkan kebaikan Allah. Ya, kita wali singkatone urip tapi hati kita mati, Bah. Nah, makanya ziarah ini apa? Wali singkatone mati, mereka tapi hatinya hidup. Mugane kita sering berbanyak ziarah, ben hatine dhewek urip. Dari hati yang keras disinilah kita mengatakan introspeksi diri. Allah wali kita banyaknya dari Barate Mastur menjadi masyhur, muncul yang ziarah banyak. Seandainya saya ya Allah, apakah ada yang ingat saya? Teman-teman saya, keluarga saya kan seperti itu, introspeksi. Terus segini banyak makam ya Allah, saya tidak bisa menunjuk mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang yang selamat, mana orang yang tidak selamat ya Allah. Semua haknya panjenengan. Insya Allah kalau saya yakin di sini makamnya wali, insya Allah saya ngurip-nguripi, nguneng kita akan berada di barisan-barisan wali-wali yang kita sudah selamatkan, Bah. Mereka tidak minta dimuliakan yang lebih-lebih, tidak, tapi wong isi ana tandane, isi ada jejaknya, karena penguakan sebuah makom niki itu 50% artefak, Bah. Artefak, bata kewalian dan lain-lain. Biarpun di sana ada makam wali tapi tidak ada bukti otentik, saya nggak berani menguak siapa beliau karena itu rawan. Sekarang kita hidup di zaman modern yang ketemu wong pakai buktinya mana nanti kita akan susah. Walaupun di situ makamnya ada makam kewalian. Pati-pati ibaratnya pati-pati misalnya lah kayak berarti dia sudah memasturkan dirinya loh, Bah. Berarti tengerek wis dilangna. Ya aslinya ya masih sing ganti. Ora sing ganti ki kunci sebelumnya nyong gitu. Oh masih. Iya dingin nang kene tapi buti kuang ning ndi. Ki kunci lagi diganti karena dewek nggaweni tenger, ngedul tenger diganti nganggo tenger kayu. Iya. Dan yang kedua 25% paling penting kan, karena nisan artefak misalnya sudah gantian 25% ke sumber informasi wong sing paling sepuh, Bah. Saya dulu tanya wau kadal umurnya di saat itu kan 80, Bah. Sudah wau itu makamnya Mbah Siwalan.
Kuwi candi Mas Wisit wong tekam rene mbobot alas di Desa Keturen jenengan jare sapa buyute jenengan titip pesen buyut aku titip pesen dah buyute jenengan umurnya berapa dulu titip pesen karo jenengan umur 100 lebih lah ditambahkan 80 kan berarti 180 tahun ya sudah berarti bukti kedua otentik Pak. Yang ketiga manuskrip Google itu hanya sekitar 15%. Nah, cari referensi Keturen Tunon, Tegal Selatan itu kelurahannya berapa, makam kewaliannya berapa, itu bertalian, Mbak. Sejarah itu bertalian, kayak kita ke Jakarta, kita nggak bujuk-bujuk ke Jakarta kalau tidak ada saudara. Nah, kan seperti itu, makanya sejarah itu bertalian, berurutan, tidak akan mencar-mencar tuh wong Jawa Barat, terus dikuburnakan wong Kalimantan, wong yang nggak mungkin. Semua wali perjalanan mesti bertalian, bersaudara, Pak. Oke. Dan yang 10% hikmah. Nah, kenapa hikmah saya taruh di paling belakang? Karena sekarang zaman yang saya bilang modern, zaman penuh logika, jarang orang percaya lah tahu. Kowe sapa wong padha mangan segane misalnya lho, Mbak. Mungkin misalnya kayu, kan misalnya waktu dong sing balik kan si batu. Kenapa harus di sini? Nah, makanya hikmah saya taruh di belakang. Yang paling penting adalah bukti otentik sekarang, Mbak. Untuk dan insya Allah saya yakin ibaratnya beliau dari dulu ulama, beliau seorang pejuang di sini Mbak, karena di sini perjalanannya dulu pasukan-pasukan Mataram, pasukan-pasukan Sedayu, pimpinan Tumenggung Baurekso kalah dari Batavia itu semuanya menyebar, tidak ada yang pulang. Karena kalau pulang mesti dihukum mati di zaman dulu. Berarti pengkhianat, Mbak. Jadi kebanyakan para pejuang-pejuang dulu kalau kalah bertarung mesti menyebar dan di situ akan membuka lahan-lahan baru, Mbak. Nah, jadi disitulah perjalanan-perjalanan para pejuang-pejuang yang ada di Nusantara ini. Makanya kalau senang sejarah, kalau jangan nemu makom paling utama bukti otentik, Mbak. Ah, dan di situ pun kalau senang sejarah lihat batu, nah, pelajari tentang nisan. Batu nisan, oh ini Demak Troloyo, ini Gresikan, ini Melayunan, ini Hanyokroati, ini Amangkurat. Nah, nisan itu kan banyak. Kalau senang sejarah, jadi jangan pakai mediumisasi, jangan pakai sing aneh-aneh lah. Hikmah itu nomor terakhir. Karena kita hidup di zaman modern. Jenengan nanti kalau ketemu orang sing pinter, buktinya mana jenengan bingung. Oh, jare kiai nyong jare. Lah kiai kon mangan sega apa watu. Nah, kalau jenengan nanti tibunya akan bertengkar. Tapi kalau sudah ada bukti otentik, nisan, bata kewalian mau berdebat seperti apapun buktinya sudah ada. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Nanti jenengan enak, ngomongnya enak. Oh, ini nisannya Demak Troloyo berarti perjalanan dari Lembah Amangkurat Agung. Kayak kita nanti tahuan. Sejarahnya gimana sebelum mau makom kayak saya bikin YouTube mesti besoknya baru saya unggah, saya cari referensi, saya susun sebagai YouTube saya buat jadi ben oh iya ben masuk secara logika, karena kalau kita bikin di medsos itu kan yang konsumsi bukan hanya pribadi ataupun orang-orang kalangan kita, kan publik bah yang melihat banyak. Makanya saya kalau di makom hati-hati. Terus kalau di makom nggak usah sing aneh-aneh, tujuan kita mendoakan mereka namanya wali neng Gusti Allah atau bukan, kita sama sing saya mau loh. Jadi kan belum tentu wali loh, kita kan penduduk langit, kita diturunkan ke bumi untuk menyebar kebaikan Allah. Saya dan beliau sama, mung bedanya nang zaman tok bah, kan ngoten tok. Bedanya di zaman, mungkin zaman beliau enggak sehebat zaman saya. Perjuangan sekarang itu lebih hebat karena kita sudah melawan kadang pemahamannya yang seagama dengan kita. Yo ya, kadang kan sekarang Islamis mayoritas, akeh wong pinter, sing pemahamannya dewek kadang suara seperti ini bid'ah sekarang karena mereka mungkin belum ngerti nikmatnya wong ziarah. Kalau ziarah di sini sebagai perenungan, karena apa ber? Kalau berdoa bagusnya di masjid ataupun di rumah. Nah, tapi kalau untuk perenungan kita butuh media, ya, untuk penyadaran. Misalnya mumet mikirin dunia, ziarahlah. Dan kamu tahu ya Allah seandainya ini ya, aku ya Allah sih saya bilang, oh iya ya Allah, bakalnya besok mati mau nggawa patang perkara. Ya bang, sing apa yang
anu pun patang perkara mung nisan ya mau patokan jeneng papan menutup pintu lawangnya dunia karo akhirat klambi sing apik-apik sing dewek disit mung menghias jasad luar tapi kelalen kita menghias ruh kita sing sejatine dong ruh itu klambi juga kelalen ya sing nyelamet namung amal kebaikan kita toh. Maka dari itu mari kita hari nang makom yuk kita wis doakan kita sama-sama wali adanya beliau muncul adanya wali maning sing nemukna jadi misalnya aku wali ya wajar sing nemukna sapa oh wali yoto misalnya Pak Wali Solihin ya wajar karena sama mung bedane dewek wali sing katone urip atine mati beliau sing katone mati atine urip. Jadi beliau memberikan berkah ngurip-nguripi atine dewek kembang sing ana nang atine dewek ben mendapat siraman rohani Allah iya ya. Jadi insyaallah alhamdulillah makam Mbah Suwalan akan dibangun minta doa restunya ini di sebelah yaitu makam dari Kiai Ishak dan istri beliau di sampingnya yaitu putra beliau yaitu Kiai Sulaiman atau Kiai Leman yang di sini yang sering diholi oleh warga Keturen dan sekitarnya. Alhamdulillah monggo barangkali ada dari sahabatku yang mau berziarah pas lewat desa Keturen monggo mampir ke makam Mbah Suwalan. Insyaallah nanti kita akan bangun tempatnya karena mungkin agar ngenakna wong ziarah bendongane ya khusus di saat hujan ataupun apa nanti ada peneduh. Sebenarnya kan niatnya dari jamaah sini karena sebagai wujud rasa terima kasih kepada sesepuh sebelum adanya semuanya beliau sudah ada di sini. Nah, masalah beliau apa dan apa wallahu a'lam. Yang penting atine dewek yakin hati kita nyaman sudah. Kalau saya bilang kalau jenengan nyaman yakin ini makam wali yakin nyaman jenengan nyaman ya sudah hatimu yang menggerakkan Allah dan beliau yang menggerakkan hati dengan dibalik ya simbah kadang seperti itu ya monggo rekan-rekan terima kasih akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.